warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumis sabiqin al-awwalin ila yaumin nahdah wa din, amma ba'd. Yang terhormat, yang kami muliakan segenap kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Rahman Nunyai Raja Basa dan segenap para jamaah tanpa terkecuali bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah dan maunahnya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama warasatul anbiya hingga kita semua. Mudah-mudahan kita semua ini senantiasa diakui sebagai umat baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini ada satu momentum yang masih berlangsung hingga hari ini, yaitu peringatan HUT RI yang ke-79. Mudah-mudahan nggak salah ini ya, 79. Kalau di syariah Islam itu ada namanya maqasidus syariah, tujuan diterapkannya syariah. Jadi kalau bicara peringatan HUT RI ini tujuannya apa sih sebetulnya? Kan nggak bisa Pak, ritual itu tanpa tujuan. Selalu ada maqasidus syariahnya, ada hikmatut tasyri'nya. Misalnya kita kasih contoh gambaran, di Quran itu kita dilarang mengkonsumsi khamr. Khamr itu kalau di zaman Nabi itu kan anggur yang diperas. Anggur diperas, terus kemudian ditaruh di suhu ruangan, biarkan aja dia 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, dia akan mengalami yang namanya fermentasi alkohol secara alami. Itu sudah khamr itu namanya. Nah ini kemudian dikiaskan hari ini, seluruh minuman yang punya efek yang sama dengan khamr diharamkan. Itu namanya hukumnya hukum kias. Maka narkoba masuk Pak. Kalau kias ini nggak diakui, cara mengharamkan narkoba itu susah nanti. Nah itu namanya hukum kias. Karena kenapa? Narkoba itu nggak ada di Quran. Karena khamr yang dimaksud oleh Al-Quran itu adalah perasan anggur dan perasan kurma. Lah sekarang apa aja bisa diperas Pak. Seluruh buah-buahan itu bisa diperas sekarang. Dan bisa difermentasi semua. Dan bisa memabukkan semua. Jadi yang memiliki efek yang sama dengan khamr, artinya merusak akal. Akal menjadi tidak sehat, tidak waras. Kita nyebutnya mabok, ada yang nyebutnya teler ya kan. Hukumnya haram. Ada yang agak keren nyebutnya fly. Haram semuanya. Nah kenapa? Apa maqasidus syariah dari pengharaman ini? Menjaga akal. Apa tujuan syariah pengharaman ini? Menjaga akal. Hifdzul akli. Kenapa? Karena anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia yaitu dianugerahi akal fikiran. Itu yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya. Ini mesti kita jaga ini, anugerah dari Allah ini. Nah, cara menjaganya salah satu ada hal-hal yang merusak itu diharap. Itu namanya maqasidus syariah, namanya gitu. Tujuan diterapkannya syariah. Terus misalnya lagi, ada hubungan-hubungan antara anak dengan orang tua. Apa hubungannya? Misalnya kalau anak perempuan
Wali nasabnya kan bapaknya, ya kan? Ada hubungan atau relasi antara anak misalkan dengan orang tua apa? Waris mewarisi dan relasi-relasi lainnya termasuk birrul walidain. Maka anak keturunan itu mesti dijaga. Anak keturunan itu mesti dijaga. Cara menjaga ini betul anak bapak atau bukan gitu loh. Kira-kira makanya ada diharamkan berzina, Pak. Biar jelas bapaknya gitu maksudnya. Nah kalau satu perempuan 10 laki-laki kan bingung nanti bapaknya yang mana gitu kan. Nah, makanya dalam Islam diharamkan berzina. Mendekati zina saja nggak boleh, apalagi berzina. Kenapa? Menjaga keturunan. Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Dan menjaga kehormatan banyak lagi lah. Ya. Nah, terus misalkan mengambil harta orang lain tanpa hak. Ya, mengambil harta orang lain tanpa hak. Walaupun itu saudara itu. Walaupun itu ayahnya atau ibunya itu, kan harus dengan jalan yang benar itu. Kenapa? Karena di situ milik orang, ada hak kepemilikan orang lain, maka tidak boleh sembarang kita mengambilnya. Maka kan haram hukumnya mencuri, ya kan? Haram hukumnya korupsi misalnya. Karena kenapa? Untuk menjaga harta. Jadi tujuan syariahnya apa? Menjaga harta, hifdzul mal. Terus yang berikutnya misalnya melakukan tindakan kekerasan kepada anak, kepada istri. Nabi nggak pernah mencontohkan. Nabi pernah nggak nempeleng bininya? Nggak ada, Pak, dalam sejarah itu, Pak. Disayang, Pak. Bahkan manggil istrinya itu panggilan paling mesra pada saat itu, ya. Ya Humairah. Disayang, Pak. Istri bukannya dilakukan tindakan kekerasan, nggak ada, itu nggak dibenarkan. Nabi nggak pernah mencontohkan. Kenapa? Karena di situ ada hifdzun nafs, menjaga jiwa raga. Ya, itu tujuan diterapkan syariah. Maka nggak boleh kita melakukan kekerasan kepada siapapun, itu nggak boleh. Apalagi sampai kekerasan fisik, kan kriminal kalau di kita namanya. Itu tujuannya Pak, hifdzun nafs. Nah, kita ini pagi-pagi ya bangun sholat subuh kan ngantuk tuh kadang tuh ya ngantuk. Kita lawan kan tuh sholat subuh. Terus habis maghrib itu kadang-kadang kalau makan gitu kan ngantuknya kan luar biasa itu menjelang isya itu. Tapi kita paksa untuk sholat isya. Itu apa sih Pak tujuannya? Ya hifdzuddin, menjaga agama. Kita konsistensi kita dalam menjalankan syariat Islam itu juga bagian dari menjaga agama. Nah sekarang pertanyaan saya, ini upacara nih di mana-mana. Nah upacara nih 17 Agustus di mana-mana ada upacaranya kan. Wah itu keluar anggaran tuh banyak tuh. Kalau di kampung mungkin sedikit lah ya anggarannya kan, sum-suman kita kan. Peringatan 17 lomba ini, lomba itu, upacara di sana sini. Ada yang pakai baju adat. Coba kalau dihitung se-Indonesia ini, berapa uang berputar itu dari 17 Agustus ini? Kan luar biasa itu Pak. Uang itu. Kalau kita hitung dari Aceh sampai Papua itu kan luar biasa. Karena saya dapat undangan tuh dari kapan itu di pemerintah kota itu ada karnaval itu kan. Waduh, itu kan sudah anggaran lagi itu. Ya kan? Belum lagi di kota-kota kabupaten yang lainnya. Apa sih tujuannya, Pak? Apa di balik itu tuh apa? Kan penting kita mengetahui tujuannya sehingga ritual yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan ini penuh dengan makna. Kita tahu makna yang terkandung di dalamnya. Filosofinya apa kalau istilah orang sekarang ya? Hikmahnya itu apa sebetulnya di balik semua itu? Kenapa harus karnaval pakai baju adat, simbol-simbol pahlawan ditampilkan semua? Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhirnya adalah menjaga perasaan kita, menjaga rasa cinta kita kepada tanah air. Itu tujuan akhirnya dari semua itu. Cinta tanah air. Kalau kita nih nggak ada perasaan cinta tanah air tuh di penduduk kita, di warga negara kita ini, selesai Pak bangsa ini Pak. Selesai Pak. Cinta tanah air. Dan itu ajaran Islam Pak, cinta tanah air itu. Rasulullah itu mengajarkan kita untuk cinta tanah air. Ada sebuah hadis, Allahumma habib ilainal madinata kama hababta ilaina makkata aw ashadda.
ya Allah, cintakan kami kepada Madinah sebagaimana Engkau cintakan kami kepada Mekah, atau bahkan lebih dari itu. Coba kita lihat, Madinah itu apa bagi Nabi? Tempat tinggalnya, Pak. Mekah itu bagi Nabi apa? Tanah kelahirannya, Pak. Jadi kita ini ada sunnah Nabi di situ, mencintai tanah kelahiran kita dan mencintai di mana kita berada. Mungkin bapak-bapak tidak semuanya kelahiran Bandar Lampung kan? Mungkin ada yang dari Padang, ya kan? Mungkin ada yang dari Sumatera Utara, mungkin ada yang dari Aceh, mungkin ada yang dari Nusa Tenggara. Apa perintah agama? Cintai di mana kita berada. Cintai, Pak, Bandar Lampung ini, Pak. Ini tanah air kita. Lebih besar lagi, cintai Indonesia ini. Ini lebih besarnya lagi, cintai Indonesia ini. Ini rumah besar kita. Ini agama, ajaran agama, Pak. Di sini kita berada, di sini kita cari duit, di sini kita menikmati hidup bersama keluarga. Mungkin bisa jadi kita dikuburkan di sini. Cintai, Pak. Itu ajaran agama. Itu yang saya sebutkan. Allahumma habib ilainal madinata kama habbabta ilaina makkah aw asyadda. Nabi mengajarkan itu semua kepada kita. Coba kita elaborasi ini lebih dalam. Elaborasi ini kita kembangkan ini lebih dalam. Kok Nabi sampai mengajarkan begitu? Maka kemudian ulama kita mencoba membuat jargon di Indonesia, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Itu berangkat dari hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW yang saya sampaikan tadi. Karena hadis itu ma'udifah ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa takriran, atau qaulan au fi'lan au takriran. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi atau maja'a anin Nabi, segala sesuatu yang sumbernya dari Nabi, baik itu perkataan, baik itu perbuatan atau takrir, persetujuan Nabi, itu semua sunnah Pak Nabi, hadis. Lah ini diperbuat Nabi. Nabi yang ngomong, Nabi yang juga melaksanakan. Bagaimana Nabi membangun kecintaan warga Madinah kepada kota Madinah pada saat itu. Itu dianjurkan. Contoh nyata itu dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yang tidak mencintai tanah airnya, ya ingkar sunnah. Enggak mengikuti sunnah kalau enggak cinta tanah airnya. Coba, bagaimana Nabi mencari tanah air yang layak, kondusif, yang nyaman bagi umat Islam? Itu enggak gampang, Pak. Sebagaimana pahlawan kita dulu bercucuran keringat, air mata, bahkan darah, bahkan hilang nyawanya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa kita ini, untuk merebut kedaulatan kita. Ini warisan yang sangat berharga untuk kita. Sekarang begini, Pak. Kita lihat Nabi deh sekarang. Perintah sholat Jumat itu, Pak, itu turun ketika Nabi masih di Madinah, masih di Mekah, Pak. Itu sudah turun sholat Jumat, tapi Nabi enggak melaksanakan. Kenapa coba? Di Madinah udah dilaksanakan. Jadi duluan di Madinah, Pak, melaksanakan sholat Jumat itu daripada Nabi di Mekah. Kenapa? Enggak kondusif, Pak. Sholatnya aja masih diam-diam, Pak. Sembunyi-sembunyi, nyumput-nyumput kalau sekarang itu sholatnya itu. Enggak terbuka kayak gini, Pak. Pasti ada kekerasan, pasti diusir, pasti disiksa. Yang kira-kira lemah disiksa, yang kelas-kelas ekonomi ke bawah disiksa, ditangkapi disiksa. Takut, Pak, melaksanakan perintah agama. Bahkan secara ekonomi pernah diembargo dulu Nabi itu 3 tahun, ada riwayat 3,5 tahun. Jadi agama nggak bisa ditegakkan kalau kita tidak punya kedaulatan politik gitu loh kira-kira. Nabi kenapa nggak bisa leluasa? Bahkan sholat Jumat pun nggak dilaksanakan di Mekah. Karena Mekah itu penguasanya bukan Islam, Pak, dulu. Atau penguasanya itu bukan orang-orang yang mendukung Islam itu bisa ditegakkan. Kita bisa mengamalkan ajaran agama kita. Kenapa Nabi berpikir tentang hijrah? Ini harus pindah nih dari Mekah ini. Kenapa Islam nggak kondusif, Pak? Kita nggak bisa menegakkan ajaran Islam ketika masih di Mekah. Nabi berpikir untuk pindah. Jadi hijrah itu mencari tanah air, Pak, sebetulnya. Mencari tanah air, mencari tempat, mencari lokasi di mana Islam bisa ditegakkan dengan nyaman dan aman. Itu loh kira-kira.